Urgensi ruang terbuka untuk tumbuh kembang anak. Bersama-sama kita telah hadir Dr. Yudo Bawono. Beliau adalah akademisi di bidang psikologi perkembangan yang sudah sangat ahli membahas tentang fase-fase perkembangan. Nah, kenapa ruang terbuka menjadi penting? Karena ternyata ketika kita bicara tentang tumbuh kembang anak, itu memiliki banyak sekali aspek, yang salah satunya adalah ruang terbuka. Nah, dalam beberapa waktu ke depan, Dr. Yudo Bawono akan memberikan penjelasan kepada kita. Kemudian setelah itu kita bisa mulai sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu peserta webinar akan menanyakan beberapa poin penting terkait dengan perkembangan anak. Saya saat ini sengaja berada di luar ruangan, yaitu di Taman Smart Gazebo, tepatnya di perumahan di Alam Muda Residence RT 6 RW 2 Kelurahan Balas Kelompok Surabaya. Karena di ruangan ini kami menyediakan fasilitas internet gratis khususnya bagi anak-anak yang daring. Kemudian sore pun juga sebagai tempat bermain anak-anak, hanya saja dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin mendengar suara sepeda motor, suara orang jualan, karena memang kita saat ini sedang berada di ruang terbuka. Di belakang saya ini tampak lukisan-lukisan yang memang didedikasikan oleh warga untuk anak-anak, karena ini akan menjadi spot bagi tumbuh kembang anak. Dr. Yudo ini akademisi di Universitas Trunojoyo Madura. S2 beliau diselesaikan di Universitas Gadjah Mada, kemudian S3 beliau menyelesaikan di Universitas Erlangga. Baik, Dr. Yudo, untuk waktu kami persilakan. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Ini penampakan saya memang gelap ya. Jadi bagaimana? Apakah saya tutup saja? Tidak apa-apa Pak Yudo, tidak apa-apa. Bisa. Masih kelihatan nggak? Masih kelihatan. Oh iya. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Andri Wijonarko, kemudian Bapak Ibu peserta webinar yang pada malam hari ini itu yang sudah istilahnya malang melintang di dunia tumbuh kembang anak itu tidak seperti itu juga ya. Jadi nanti saya pastinya akan banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Baik.
Baik Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya video kisah dari seorang anak yang bernama Jenny. Jenny Welly itu seorang anak perempuan yang pada tahun 1970-an itu ditemukan ya oleh pekerja sosial. Ini di Amerika sana kasusnya waktu itu sangat mendunia karena di mana-mana ya, bahkan di textbook dari buku-buku psikologi perkembangan pun muncul. Nah, sambil nanti mendiskusikan apa yang terjadi pada Jenny itu saya akan share screen juga materinya. Nah, ini yang akan kita bahas malam ini. Ya. Nah, terima kasih Pak Andri yang sudah mengundang saya ya untuk kita bisa saling berbicara tentang apa sih ruang terbuka itu, khususnya untuk tumbuh kembang anak. Ya. Ini tadi secara singkat sudah disampaikan Pak Andri ya. Nah, saya menempuh pendidikan itu terakhir di Psikologi Pendidikan dan Perkembangan Universitas Airlangga. Nah, saat ini saya juga masih tercatat sebagai staf pengajar di program studi psikologi UTM ya, Universitas Trunojoyo Madura. Minat saya itu di perkembangan anak dan remaja, juga perkembangan dewasa dan usia lanjut. Nah, organisasi yang saya ikuti di antaranya menjadi sekretaris 2 ya di pengurus pusat Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia. Kemudian mendapat amanah sebagai Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, HIMSI, cabang Bangkalan. Ini alamat saya dan nomor kontak maupun email yang bisa dihubungi. Nah, di materi ini nanti kita bahas sekilas ya, merefleksi ya, merefresh lagi apa sih yang dimaksud dengan tumbuh kembang ya. Jadi definisinya, pengertian apa, hubungan dari kedua istilah itu seperti apa, dan faktor-faktor yang memengaruhi. Dan tentu saja adalah submateri yang malam ini akan kita diskusikan adalah tentang ruang terbuka. Mengawalinya, jadi ini nyambung apa yang tadi saya tayangkan ya, saya putarkan di awal itu video singkat dari Jenny. Nah, nanti kita kaitkan dengan itu. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan tumbuh kembang itu? Pastinya Bapak Ibu tidak asing dengan istilah ini. Ya, sering kali itu baik pada saat pembicaraan dengan yang lain atau pada saat menonton tayangan televisi pasti akan mendengar dan membaca ya tulisan tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang ini itu terambil dari istilah pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Nah, istilah ini itu seringkali dipakai secara tumpang tindih. Jadi overlap begitu. Kalau orang menyebut pertumbuhan itu dimaksudkan untuk perkembangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau orang maunya ngomong perkembangan, ternyata pertumbuhan. Ya. Padahal kalau Monks ya ini ahli ya, seorang ahli tokoh di psikologi perkembangan yang sangat dikenal dan beliau baru saja meninggal ya beberapa waktu yang lalu. Itu menyebutkan bahwa istilah pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri meskipun saling melengkapi sebenarnya memiliki arti dan makna yang berlainan begitu. Nah, seperti apa? Kita lihat di sini
Istilah pertumbuhan itu khususnya dimaksudkan untuk menunjukkan bertambah besarnya ukuran badan dan fungsi fisik yang murni. Jadi kalau kita bicara tentang fisik ya, berat badan, kemudian panjang badan. Kenapa disebut panjang badan? Karena kalau bayi itu kan belum bisa langsung berdiri dan diukur tingginya ya pada saat dia berdiri. Pasti dia akan ditidurkan dan diukur panjangnya berapa senti sih, begitu ya. Dan lingkar otaknya berapa dan seterusnya. Ini kita bicara tentang pertumbuhan. Nah, kalau kita bicara perkembangan ya, jadi istilah ini mencerminkan sifat yang khas mengenai gejala psikologis yang muncul. Jadi kalau pertumbuhan itu lebih ke arah fisik, sementara kalau kita bicara perkembangan itu lebih pada yang non fisik ya, psikisnya. Dalam peristiwa perkembangan akan nampak adanya sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, ini keterkaitan di antara kedua peristilahan itu. Jadi kalau kita ngomong pertumbuhan fisik, itu akan memengaruhi perkembangan psikis. Ini dicontohkan, misalnya kalau bertambahnya fungsi otak, itu memungkinkan anak bisa tertawa, berjalan, berbicara, dan seterusnya. Ya. Begitu juga Sujiningsih itu mengatakan kalau pertumbuhan itu punya dampak pada aspek fisik, sementara perkembangan itu berkaitan dengan pematangan fungsi organ atau individu. Ya, meskipun demikian, kedua peristiwa itu terjadi secara sinkron di setiap individu. Nah, kita sudah merefresh ya, mengenal kembali, mungkin terlupa, terlewat, dan seterusnya tentang istilah tumbuh kembang. Kemudian keterkaitannya. Nah, faktor-faktornya sendiri yang memengaruhi itu apa saja ya? Nah, ini bisa saya sampaikan bahwa faktor-faktornya itu ada genetik dan lingkungan. Kalau kita bicara genetik, itu berbagai faktor bawaan yang normal maupun patologis ya. Ya, baik itu yang normal maupun abnormal, jenis kelamin, suku bangsa atau bangsa. Ya. Jadi kita tidak lepas dari dua faktor ini. Makanya kalau di psikologi perkembangan itu para developmentalis masih terjadi perdebatan ya. Isu yang didebatkan adalah sebenarnya perkembangan itu nature apa nurture ya. Bawaan atau faktor empirinya, lingkungannya, pengalaman dari lingkungannya. Ini yang masih sampai sekarang itu didebatkan. Karena ada yang cenderung mengikuti aliran yang nature, ada yang nurture begitu. Nah, sementara faktor lingkungan itu sendiri masih dibagi lagi ya. Jadi kalau di faktor yang lingkungan itu masih ada pranatal dan postnatal. Nah, yang pranatal ya, jadi dalam kandungan itu antara lain faktornya adalah gizi ibu waktu hamil. Ya, ini perlu diperhatikan. Jadi ada kecenderungan ibu itu kalau kan dalam kondisi hamil ya biasanya cenderung cepat lapar. Nah, karena cepat lapar apa aja yang ada itu kan akhirnya dikonsumsi ya menjadi asupannya. Sementara nggak tahu itu bergizi atau tidak. Toksin, zat kimia, radiasi, infeksi, bahkan stres ya. Kemudian imunitas itu juga bisa berdampak pada kandungan ibu. Ya, ini nanti pertumbuhan perkembangannya juga bisa terpengaruh dari ini. Anoksia embrio, ya, jadi menurunnya oksigenasi janin melalui gangguan di plasenta ya, di tali pusat itu, sehingga bisa menyebabkan BPLR. Nah, ini kita bicara pranatal. Sementara
Yang postnatal itu, nah ini juga masih dibagi lagi menjadi lingkungan biologis, fisik, psikososial, keluarga, dan adat istiadat. Ya, ini fisik bukan berarti yang biologis ya. Nanti bisa kita lihat bersama. Nah, jadi pada saat bayi sudah dilahirkan ya, postnatal itu faktor pertama yang lingkungan biologis ya, yang bisa berpengaruh itu ras, suku bangsa, jenis kelamin, usia, gizi, perawatan kesehatan, dan seterusnya, termasuk hormon-hormon ini ya. Kemudian kalau bicara faktor fisik, ya bukan berarti yang seperti ini biologis, anatomi tubuh itu tidak. Jadi maksudnya di sini faktor fisik adalah keadaan geografis satu daerah ya. Jadi cuacanya seperti apa, musimnya apa. Jadi beda antara kalau kita itu kan tinggalnya di 2 musim ya. Nah ini kalau yang di barat itu cenderung 4 musim. Nah ini juga punya pengaruh. Sanitasi, nah ya, jarak septic tank dengan dapur itu ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi berapa meter itu juga punya peran. Keadaan rumah layak tidak layak ya, bukan berarti kemudian rumahnya yang bagus ber-AC itu juga akan lebih bagus begitu. Ini layak tidak layak ini kan juga perlu dilihat, misalnya di rumah apakah sirkulasi udara itu cukup baik ya, di ventilasinya, terus jendela bagaimana ya. Ini saya dulu waktu pindah rumah itu ternyata setelah rumah jadi itu baru sadar kalau loh kok ventilasinya nggak ada, hanya jendela gitu. Karena waktu dibangun itu kan sudah saya percaya saja sama yang pengembangnya begitu. Ternyata konsepnya memang dibuat untuk AC begitu. Padahal kan kalau misalnya itu ada AC tetap seharusnya ya ada ventilasinya. Kemudian radiasi ini juga berdampak ya di faktor fisik. Nah, yang psikososial itu stimulasi ya. Stimulasi ini penting bagi tumbuh kembang anak. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu saya juga mengisi di IP ya, Ikatan Psikologi Perkembangan Indonesia itu terkait stimulasi motorik ya. Jadi yang diberikan pada anak itu stimulasi motorik, kebetulan yang saya sampaikan adalah motorik halus seperti apa begitu ya. Kemudian motivasi belajar. Nah, ini juga termasuk dalam faktor psikososial, ganjaran maupun hukuman yang wajar. Jadi kalau memberikan reward ya, memberikan ganjaran, hadiah pada anak itu ya sewajarnya saja. Begitu pula dengan hukuman ya, punishment itu yang wajar ya. Ya saya menyadari ya kalau di kondisi SFH begitu ya, study from home atau school from home itu kan mau nggak mau orang tua pada akhirnya di rumah bertindak ya, berlaku sebagai guru. Nah, betapa ini sangat membuat kedua belah pihak ya, baik anak maupun orang tua itu kan diposisikan ya, dipaksakan tanda kutip itu akhirnya memerankan peran yang lain yang biasanya itu dilakukan guru, kemudian di rumah itu bertindak sebagai guru. Ya, banyak berita itu yang menyebutkan menjadi stres sendiri ya pada orang tua. Kelompok sebaya ini juga punya peran ya, termasuk dalam faktor psikososial anak, bagaimana anak-anak itu terjadi perundungan di sekolah ya, ada bullying.
Stres, sekolah, cinta dan kasih sayang ini juga masuk dalam psikososial, termasuk kualitas interaksi orang tua dengan anak. Ya, apakah itu sering berinteraksi ya kalau kita bicara kuantitas atau sedikit tapi kualitas, berkualitas begitu. Nah ini termasuk dalam faktor psikososial. Faktor keluarga dan adat istiadat, ya ini yang terakhir dari lingkungan selain tadi yang genetik ya. Keluarga dan adat istiadat, ya pekerjaan, pendapatan keluarga ya yang berdampak pada pendidikan ayah atau ibu. Jadi memang beberapa penelitian pun membuktikan ya orang tua yang masuk dalam kategori miskin, kemudian pendapatan kurang, pendidikannya rendah itu juga cenderung akan berdampak bagaimana mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Ya, jumlah saudaranya itu ada berapa? Teman saya itu ada yang 11. Jadi kalau mau bikin kesebelasan nggak usah cari jauh-jauh ya karena di keluarganya sendiri dengan saudaranya itu sudah bersebelas begitu ya. Jenis kelamin dalam keluarga ini yang laki, yang perempuan ada berapa ya dalam keluarga ini juga akan berdampak ya. Stabilitas rumah tangga termasuk kepribadian ayah ibu ya. Apakah rumah tangga cenderung tidak stabil ya, banyak pertengkaran dan seterusnya itu yang kemudian ditambah dengan kepribadian ayah ibu sendiri yang membuat tumbuh kembang anak tidak optimal. Adat istiadat, norma, agama, urbanisasi, sampai yang terakhirnya anggaran dan lainnya. Kembali pada video awal, kisahnya Jenny itu kalau kita melihat beberapa faktor yang tadi saya sampaikan ya di slide-slide-nya ini, Jenny itu ditemukan pada saat dia berusia kurang lebih 12-an tahun. Jadi pada saat dia usia di tahap bayi ke masa bayi ya. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan seorang itu atau individu kan dibagi dengan beberapa tahapan. Nah, kalau di masa bayi itu, jadi pada saat dia di 2 minggu awal setelah bayi, kemudian itu terselesaikan, dia masuk di masa bayi ya sampai 2 tahun awal. Nah, di 2 tahun awal itu, di 2 tahun akhirnya yang sebelum dia masuk ke awal kanak-kanak, si Jenny ini jadi dalam kehidupannya sehari-hari ya. Dari ke hari malam ke malam itu dia itu diposisikan, didudukkan di kursi dekat box bayinya itu. Ya, jadi kalau mau berkomunikasi, kalau dia sudah mengucap kata itu ya ayahnya meneriakinya dengan gonggongan ya. Jadi malah menggonggong begitu. Nah, ini jadi pada saat akhirnya dia ditemukan ya setelah 10 tahun dia melewati hidupnya itu dia nggak bisa berdiri tegak. Ya tadi bisa kita lihat ya bagaimana dia berjalannya itu. Jadi Jenny ini sudah rusak di semua aspek perkembangannya, ya termasuk bahasa bicaranya itu sudah rusak ya. Itu Bapak Ibu untuk materi yang pertama kita sedikit refresh ya tentang tumbuh kembang itu seperti apa. Nah, untuk submateri berikutnya kita akan bicara tentang ruang terbuka. Ya. Ruang terbuka tumbuh kembang itu seperti apa sih? Ini kalau kita cari-cari ya, khususnya saya ya, saya mencari istilah ini.
definisi ini, pengertian ini itu belum menemukan. Jadi ini yang coba saya sampaikan adalah kalau kita mengacu pada pengertiannya sendiri ya, definisi dari tumbuh kembang sebagaimana yang tadi di PPT di slide-slide sebelumnya itu bisa dikatakan ya, disimpulkan bahwa ruang terbuka tumbuh kembang itu diartikan sebagai ruang terbuka yang diupayakan untuk mengoptimalisasikan tumbuh kembang anak, ya, mencakup baik itu sarana maupun prasarana penunjangnya. Ya, sarprasnya seperti apa. Jadi terkait dengan ruang terbukanya itu sendiri, saya coba ini untuk kemudian bisa nantinya saya sampaikan dalam bentuk visualisasi untuk bisa kita diskusikan malam ini. Ternyata waktu saya browsing di YouTube itu tidak menemukan ya. Saya pakai kata kunci kampung tumbuh kembang itu tidak ada yang muncul, malah kampung kembang ya. Jadi kembang-kembang, bunga-bunga begitu. Nah, baru setelah saya klik kampung ramah anak itu muncul. Ya, nanti bisa kita lihat bersama video singkatnya seperti apa sih kampung ramah anak itu. Nah, kembali ke sini untuk ruang terbuka tumbuh kembang sendiri. Kira-kira apa saja sih yang perlu disiapkan untuk bisa kemudian menciptakan ya atau mengadakan ruang terbuka itu ya. Jadi kalau Pak Andri itu memberi tema malam ini tuh urgensi ya. Nah, seberapa urgen sih sebenarnya itu ruang terbuka memang harus diadakan di satu wilayah atau suatu tempat itu. Karena tidak semua masyarakat ya, komunitas itu yang terpikir seperti Pak Andri dan Bapak Ibu yang hadirkan malam hari ini. Yes, yang penting di rumah terus anak-anak bisa bermain itu sudah mungkin bagi beliau-beliau yang di luar saat ini ya itu terpikirnya begitu, termasuk saya sendiri ya. Jadi belum tergerak itu dengan orang tua yang lain untuk mencoba menciptakan ini. Nah, kira-kira yang bisa dipersiapkan ini satu gagasan ya, ide yang muncul yang saya kaitkan dengan tumbuh kembang itu sendiri. Yang pertama adalah adanya posyandu anak ya. Jadi memang posyandu pada umumnya ya, posyandu anak, ada posyandu lansia ya sekarang itu. Jadi tidak hanya anak-anak tapi eyang-eyang, kakek nenek ya, yang putri, yang kakung itu juga terfasilitasi di posyandu. Nah, ini membahas posyandu anak itu ada yang pranatal dan postnatal, kemudian parenting club ya. Nah, ini kita lihat di sini. Di posyandu anak itu kalau kita bahas pranatal itu untuk ruang yang terbuka mungkin bisa diadakan semacam sudut ya. Entah sudut itu nanti dibuat di satu, kan tidak sama sekali terbuka ya, kemudian dipakai bersama-sama begitu. Nah, di satu tempat yang ada itu bisa dibikin sudutnya, entah nanti ditutup tirai atau apa, itu bisa dikreasikan ya. Ini juga menjadi catatan ya, atau semacam ya yang satu saat mungkin bisa diadakan ya di tempat kerja itu. Kadang kan tidak memperhatikan ini ya. Jadi
apa yang ibu-ibu akan menyusui itu kan kurang terlalu diperhatikan, ya sudah nanti ngumpet-ngumpet gitu aja ya. Nah kemudian dibuat juga namanya posyandu ya, itu kan perlu ada petugas namanya ibu-ibu kader PKK atau dibantu yang ahli itu ya, mungkin petugas kesehatan begitu ya, untuk bisa nimbang, ngukur panjang badan bayi, lingkar kepala begitu. Oh ya, sebelum terlupa ini yang pranatal itu ya, yang ibu-ibu yang sedang hamil mungkin dibuatkan satu tempat sendiri untuk bisa nanti berkegiatan, misalnya ada senam hamil, terus mengundang pelatihnya yang memang terbiasa ini ya, mengajarkan tentang senam hamil gitu. Nah, ini kembali ke yang postnatal, jadi nanti juga bisa dibuat ruang-ruang begitu ya. Kalau tadi ada sudut-sudut, nanti ada ruang untuk membaca, jadi terfasilitasi bacaan-bacaan untuk anak-anak itu ya, biar mereka juga tidak hanya pegang gadget ya. Karena untuk saat ini tuh kita melarang pun nggak bisa. Mereka kalau kemudian keluar rumah bertemu dengan temannya yang kebetulan dia juga bisa akses dengan mudah gadget, ya akan ikut memainkan ya. Makanya ini bisa disediakan buku-buku bacaan, kemudian dongeng ya. Dongeng ini menjadi salah satu ketertarikan saya ya. Jadi pada saat saya nyusun skripsi tentang dongeng itu berlanjut sampai sekarang ya. Jadi sangat-sangat menarik kalau mengkaji tentang dongeng itu sendiri pada anak-anak, yang kegiatan mendongeng itu sendiri saat ini sudah mulai jarang dilakukan. Kemudian ada juga ruang stimulasi motorik ya, baik itu halus atau kasar. Saya kemarin sepertinya dikirimi Pak Andri juga ya foto-foto yang di perumahan. Iya betul, di lokasi kami itu Pak. Nah itu bisa dikreasi sedemikian rupa ya, warna-warni, terus untuk bisa mereka terstimulasi motoriknya. Mau yang lompat-lompat atau papan titian, ya. Kalau misalnya nanti di gazebo-nya atau di ruangan sendiri itu untuk stimulasi motorik halusnya, misalnya dengan bermain puzzle, play-doh ya, PlayStation itu tersedia begitu. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini juga yang bisa saya sampaikan adalah parenting club ya. Nanti para orang tua bisa membahas tentang bagaimana sih pengasuhan pada anak itu ya, bisa saling sharing, saling bertukar pengalaman, tidak saling menggurui, bukan karena lebih tahu kemudian merasa lebih dibanding yang lain. Saya kalau mengisi acara ini Bapak Ibu itu justru dapat banyak dari sharing yang disampaikan oleh Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kalau saya kan hanya membaca di bukunya. Oh, bukunya mengatakan ini. Nah, di dalam praktek kesehariannya bisa jadi secara praktis itu justru agak berbeda begitu. Nah, ini pentingnya ada parenting club karena ini juga harapannya para ayah itu sudah mulai lebih banyak terlibat begitu ya, tidak semuanya serba ibu yang bertanggung jawab dalam parenting atau pengasuhannya. Itu dari saya untuk video singkatnya yang kedua, yang terakhir itu bisa saya share sekalian ya. Nanti bisa kita lihat bersama itu seperti apa sih
oleh warga di Kampung Leles di Yogyakarta. Di kampung ramah anak ini penggunaan gawai dibatasi dan bahkan dilarang pada jam-jam tertentu, dan demi menjaga aturan ini pihak kampung membentuk satuan tugas khusus yang menjadi satu-satunya satgas tingkat RW se-Indonesia. Sepenggal jalan kelima di RW 18 Kampung Leles, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman ini ditutup setiap sore mulai jam 4 sore hingga 6 petang waktu Indonesia Barat. Ini dilakukan demi memberi ruang bagi anak-anak untuk bermain dengan aman. Anak-anak leluasa bermain berbagai permainan, khususnya permainan tradisional. Kampung ramah anak yang dimulai sejak tahun 2015 ini punya aturan penting. Mereka bahkan punya satuan tugas khusus, yaitu Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, untuk menegakkannya. Aturan itu adalah anak-anak dilarang keras mengendarai kendaraan karena belum berusia 18 tahun. Tidak hanya itu, anak-anak dibatasi dalam menggunakan gawai. Bahkan mereka dilarang memakai gawai pada waktu tertentu. 2 jam, mulai jam 19 sampai jam 21 itu kan jam belajar masyarakat. Itu anak-anak supaya tidak menggunakan HP, itu bersama-sama dengan orang tua. Satgas ini diakui Kementerian PPA sebagai satu-satunya Satgas PPA di tingkat RW se-Indonesia. Pembentukan kampung ramah anak ini bukan tanpa alasan kuat. Selama ini kita merasa prihatin adanya kenakalan anak, ya kenakalan remaja terhadap seksual terhadap anak. Program ini disambut baik oleh orang tua. Istilahnya kan semua anak-anak kita, jadi ya umpama saya mengingatkan anaknya siapa, sekarang tidak ada yang marah. Anak-anak pun tak masalah dengan adanya pembatasan pemakaian gawai. Marah enggak kalau? Enggak, kenapa? Karena bisa mainan di sini bareng teman-teman. Kalau misalnya tidak pakai handphone, tidak pakai gadget, apa yang dilakukan? Membantu orang tua, bantu saudara. Kampung ini berada di kawasan padat yang berdekatan dengan banyak kampus. Penegakan sebagai kampung ramah ini menjadi penting bagi warga untuk memberi edukasi bagi anak-anak atas kemungkinan masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Hendrawan Setiawan, Yogyakarta. Baik, itu Pak Andri yang bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Ya, baik, terima kasih Pak Yudo untuk pemaparannya yang menarik gitu. Mungkin ada beberapa hal yang nanti akan ditanyakan oleh audiens sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ini Pak Yudo. Monggo, mungkin Bapak Ibu audiens ada yang ingin didiskusikan dengan Pak Dr. Yudo. Monggo, silakan. Bisa langsung masuk, karena ini kan bisa langsung menyampaikan pertanyaan begitu. Oke, tampaknya belum ada. Oke, Pak Yudo, mungkin kita bisa sedikit berdiskusi begitu. Nah, tadi di video Kampung Ramah Anak itu ada beberapa semacam mural di tembok ya, Pak Yudo. Iya, betul Nah, Pak Andri. itu kan sama seperti yang di belakang saya nih Pak Yudo. Kalau kita bisa melihat, ini kan gambaran-gambaran karya warga di sini, yang gambarnya adalah gambar untuk anak-anak begitu. Nah, kira-kira menurut Pak Yudo itu seberapa dalam begitu pengaruh kepada tumbuh kembang anak fasilitas-fasilitas seperti ini?
Ya, matur nuwun Pak Andri. Jadi kalau dikaitkan ya gambar-gambar yang ada di dinding, di tembok ya mural itu bagaimana sih kalau dikaitkan dengan tumbuh kembang anak. Nah, anak-anak ini kan cenderung menyukai warna-warna yang cerah begitu. Jadi harapannya kalau itu memang digambar oleh orang tua, orang dewasa di sekitar anak, ya, itu mereka juga bisa dilibatkan ya. Dilibatkannya itu mungkin di bagian mana yang memang mereka bisa kemudian membantu dalam mewarnainya. Jadi waktu ngecat itu juga mereka ikut dilibatkan. Ya kita tahulah mereka itu memang mungkin tidak serapi orang tua, orang dewasa karena kemampuan atau keterampilan motorik halusnya itu juga belum optimal. Nah, tapi dengan mereka dilibatkan itu ada perasaan juga bahwa itu menjadi milik bersama, ada kebersamaan bahwa loh iki kan aku mbiyen sing melu mewarnai lho, ini kan dulu saya ikut mewarnai tembok ini loh. Ya. Jadi kalau dari tumbuh kembang, kalau bicara pertumbuhan untuk fisik, kalau mata ya jelas itu mencerahkan untuk anak ya. Jadi untuk tumbuh kembang memang ada kaitannya Pak Andri. Ya baik, terima kasih Pak Yudo. Kemudian apakah ada gambar-gambar khusus begitu Bapak yang kira-kira memberikan stimulasi lebih begitu kepada anak? Apakah kadang kan ada yang gambar-gambar bentuk itu Bapak, misalnya kotak, persegi panjang, bulat, atau mungkin yang seperti lukisan-lukisan seperti di belakang saya ini, Pak Yudo. Iya, mereka itu juga di tahap yang konkret ya. Jadi kalau kita bicara tahap perkembangan kognitif itu memang 0 sampai 2 itu lebih ke sensori motor. Nah, 2 sampai 7 itu sendiri dia kan praoperasional. Kemudian 7 sampai 11 itu operasional konkret. Jadi kalau anak-anak yang di rentang 2 sampai 11 ini, nah ini cenderung yang masih praoperasional dan operasional konkret ya. Jadi apa figur atau penokohan binatang ya, tumbuhan itu dalam keseharian anak memang sudah lekat ya. Jadi kalau misalnya nanti ditambahkan dengan gambar-gambar yang geometri, bentuk yang segi 4, segitiga, lingkaran dan seterusnya ya nggak apa-apa juga sekalian untuk mengajari mereka begitu. Oke. Tadi tidak masalah ya Pak Yudo, misalkan ada kombinasi begitu antara yang gambar-gambar kartun kemudian dengan yang dan sebagainya, karena untuk pengenalan bentuk-bentuk itu kan biasanya sudah di level ketika anak-anak sekolah begitu. Sementara kalau untuk yang kartun dan sebagainya itu lebih universal begitu Pak Yudo. Apakah kira-kira ada komposisi Pak Yudo? Kalau menurut Pak Yudo sendiri berapa persen gitu kira-kira yang cukup applicable untuk di kawasan rumah gitu antara yang yang bentuk-bentuk geometri begitu dengan yang kartun, tokoh-tokoh kartun begitu. Kalau untuk komposisi proporsi saya pikir tidak terlalu ya Pak Andri. Ini juga kembali ke kebutuhan dari warga terutama di hunian tempat tinggal. Jadi kalau ini RT-nya kebanyakan usia-usia yang prasekolah, misalnya di 2 sampai 6 tahun ya. Nah itu namanya anak prasekolah kan akan berbeda dengan yang anak-anak usia sekolah yang sudah 7 tahun ke atas. Nah, jadi yang seperti tadi saya sampaikan ya penokohan
binatang, tumbuhan itu masih mereka sukai. Ya, jadi kenapa mereka juga dilibatkan dalam mewarnai itu ya? Itu bisa jadi untuk melihat ya, selain mereka merasa dilibatkan, itu apakah ada gambar-gambar tertentu yang membuat mereka menjadi takut, ya. Bisa jadi dengan gambar yang lucu dibikinkan ya, dibuatkan, digambarkan beruang yang lucu, dia takut. Nah, ada apa? Nah, jadi itu juga bisa apa? Bisa menjadi catatan sendiri bagi orang dewasa atau orang tua. Ya, 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 ya. Berarti memang harus betul-betul kita tahu kondisi anak-anak di situ juga tuh, Pak Yudo ya. Jadi misalkan ada figur-figur kartun yang mungkin niatnya itu ingin membuat senang, tapi ternyata ada beberapa figur tokoh itu yang justru menakutkan bagi anak gitu. Yeah. Makanya pada saat itu belum jadi gitu ya, baru digambar di konsep. Nah, bisa misalnya diajak bersama untuk diperlihatkan nanti. Nah, ini nanti ikut mewarnai ya dan seterusnya. Nah, itu kita juga akan bisa tahu ya nanti, oh ternyata dia takut sama gambar ini gitu kan ya. Betul, betul, Nggak, betul. setelah kalau kita tidak melibatkan kan tahu-tahu sudah jadi terus takut. Nah, padahal kita menganggap itu lucu gitu kan. Ya, 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 betul, betul. Ya, betul, betul, betul. Nah, terus begini, Pak Yudo, konteks pelibatan itu sampai dan tataran konkret itu seperti apa ya Pak Yudo? Karena kan ketika kita misalkan meminta anak-anak mewarnai, yang paling gampang kan hanya mewarnai, bukan membuat gambarnya. Tuh. Nah, apakah anak-anak mulai usia taruhlah 5 tahun itu sudah bisa diajak untuk ikut mewarnai, Pak Yudo? Iya, jadi konsep warna kemudian ini pengenalan warna ya, bentuk itu kan juga makanya anak-anak itu kenapa di usia masa kanak-kanak awal 2 sampai 6 tahun itu tugas perkembangan mereka itu baru mempersiapkan untuk sekolah ya. Ya. Jadi belajarnya itu baru belajar pra membaca begitu. Jadi belum membaca betul sebagaimana di masa kanak-kanak akhir ya. Jadi kalau di 6 sampai 11 atau 12 tahun ya, itu akan berbeda tugas perkembangannya. Jadi tugas perkembangan itu satu tugas yang harus dilakukan ya pada satu masa atau tahapan Ya. dari individu. Nah, kalau dia berhasil melewati itu, dia akan merasa bahagia, merasa dia akan mampu untuk melewati tugas itu di tahap berikutnya. Nah, ini kalau bicara warna, nah ini anak juga harus mengetahui konsep tentang warna itu lebih dulu. Ya, jadi nanti bentuknya. Jadi untuk pengenalan bisa dengan warna-warna dasar dulu yang primer gitu ya, Pak Andri. Baru nanti kalau pencampuran misalnya ini ada warna merah, kemudian kalau dicampur dengan kuning akhirnya menjadi yang oranye ya, jingga. Nah, ini juga mereka akhirnya akan belajar tentang warna-warna yang lain atau sekunder. Ya. Begitu Pak Andri. Iya. Nah, Ini berarti kita jadi diskusi sendiri nih Pak Andri. ya kita sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ini Pak Yudo karena ini sesuatu yang mungkin tidak banyak dilihat tapi ternyata setelah mendapatkan Pak Yudo kita jadi tahu bahwa sebenarnya ketika kita ingin membuat fasilitas publik ruang terbuka yang ramah anak dengan lukisan misalkan seperti yang di belakang saya ini ternyata poin pentingnya justru ada pelibatan anak. Nah ini kan yang bagi kami orang awam itu tidak sama sekali tidak terpikirkan. Bahkan yang di belakang saya ini pun juga yang melukis ibu-ibu anak-anak memang ada waktu itu tapi memang hanya sekedarnya sempat ikut tapi sekedarnya
tidak banyak begitu Pak. Nah kalau memang konsep seperti itu ya bagi kami orang awam itu sesuatu yang sangat sangat signifikan dan mungkin kita akan segera terapkan karena mungkin di samping saya itu di samping kiri saya itu masih berlangsung kegiatan ibu-ibu di warga kami yang sedang mengecat sama juga mengecat memperindah tembok-tembok mural yang memang temanya untuk anak karena kami di sini inginnya bahwa apa yang kita curahkan itu memang mendukung tumbuh kembang anak karena kita tinggal di sini kan suatu saat anak-anak yang akan menjadi generasi berikutnya sehingga kita ingin mengawal tumbuh kembang anak itu mulai awal itu Pak Yudo. Pak Yuda, jadi kalau untuk pertanyaan saya tadi, kalau anak usia berapa tahun Pak konkretnya yang bisa diajak untuk mewarna? Kalau bisa yang ini Pak, di usia-usia TK ya. Jadi yang besar khususnya itu di usia 5 atau 6 tahun itu bisa dilibatkan. Nah, itu kan keterampilan motoriknya ya. Kalau kita bicara kemampuan motorik, bisa jadi memang semuanya mampu ya. Ibaratnya begini Pak Andri, orang itu mampu mengetik. Dulu kan ada mesin tik manual ya. Wah, bisa tuh ngetik, tapi apakah dia terampil kalau dia menggunakan ke-10 jarinya? Karena kalau ngetik dulu yang manual Ya. itu kan ada sendiri. Nanti yang jempol bisa digunakan untuk yang mana, terus yang jentik yang mana itu kan sendiri. Nah, Tik 11 jari. Nah, jadi kalau kita bicara tentang keterampilan motorik, bisa jadi yang di bawah itu belum terkuasai betul sebagaimana dia di usia yang 5 atau 6 tahun. Karena ini juga selain proses belajar, itu juga ada kematangannya. Makanya kalau untuk bagaimana kita memberikan stimulasi motorik khususnya yang halus, itu kan juga perlu dilakukan sejak dini. Jadi pada saat 6 bulan, usia anak-anak itu baru tahapnya refleks. Nah, sampai akhirnya dia berlanjut. Ini kalau kita bicara yang perkembangan yang normal ya, Pak Andri. Nah, itu perlu diperhatikan orang dewasa atau orang tua dari anak. Ya, ini akan nanti semakin distimulasi atau dibiarkan begitu saja. Jadi itu Pak Andi, kalau masukan saya sih di usia-usia 5 atau 6 tahun ya, usia TK yang kelas besar itu. Ya. Untuk 5 sampai 6 tahun. Kemudian kira-kira bisa sebenarnya ini ada pertanyaan Bapak dari Ibu Raras gitu. Di kolom chat. Silakan. Ya, di chat betul langsung. Monggo Pak, untuk audiens dulu. Ibu Paulina Raras, kapan ya? Selamat malam Pak. Kapan ya tepatnya untuk bisa mulai melatih self regulation atau kemandirian anak? Aduh, ini sudah mulai nyangkut ke yang lain juga ya Pak Andri ya. Ya nggak apa-apa sih. Ya nggak apa-apa, monggo Pak. Ya. Jadi saya nggak setiap saat bisa ketemu ahlinya perkembangan anak ini Pak. Aduh, kalau dibilang ahli belum lah Pak Andri, saya masih jauh. Wah, merendah nih. Mantap. Saya kenal Bapak lah. Kalau Pak Andri. Jadi kalau kita bicara kemandirian ya, self regulating. Jadi gini Bu Paulina, kalau kita sedikit ngulas, kalau tadi saya singgung tentang tahap perkembangan kognitif. Nah sekarang kalau kita bicara tahap psikoseksualnya Freud itu mengatakan bahwa individu itu akan melewati state-state dari psikoseksualnya. Ya. Jadi kalau di 18 bulan awal itu anak-anak itu khususnya bayi ya, karena dia berada di usia 0 sampai 2 tahun ya. Itu dia akan merasa terkurangi kecemasan itu dengan merasa nikmat kalau dia bisa ngisep-ngisep ya. Jadi
Makanya di usia-usia 18 bulan bahkan 2 tahun itu ada yang masih nenen, ya, masih menyusu pada ibu. Kalau aksi eksklusif kan biasanya yang 6 bulan ya, itu masih berlangsung sampai di 2 tahun kehidupannya. Nah, setelah itu di fase berikutnya, stage berikutnya itu kan yang anal, ya 1,5 tahun, 18 bulan atau 2 tahun itu sampai di 3 tahun ini, jadi setelah yang oral itu dia di anal itu merasa terkurangi kecemasan, merasa nikmat, merasa nyaman kalau dia itu bisa memainkan kotorannya sendiri, ya. Jadi kalau dia BAB itu dengan ditahan, diempot, terus dia menahan fesesnya itu. Jadi dia akan merasa nikmat di situ. Nah, ini perlunya diberikan toilet training itu ya di masa-masa ini, ya. Jadi dia bisa pada saat merasa kandung kemihnya itu sudah penuh, kapan harus dikeluarkan, ya. Terus kalau dia mau pup ya, mau BAB itu kapan, pada saat dia penuh juga ya. Kalau merasa sesek mau dikeluarkan. Tidak kemudian karena kita terbantu ya dengan popok yang sekali pakai, saya nggak usah sebut merek, kemudian dipakaikan sekian lama, sekian jam. Ini pengalaman dulu keponakan saya itu juga gitu ya, sama mamanya ini agak-agak jorok juga ya. Jadi udah di situ aja, Dek, gitu. Jadi pas mau pipis, sebenarnya kalau sudah punya keinginan itu dikeluarkan, kita ajarkan untuk dia melatih membersihkan diri, pada akhirnya dia akan juga timbul untuk kemandiriannya, ya. Pada saat dia sudah merasa mampu untuk membersihkan dirinya, tidak lagi terjadi enuresis and compressis ya, jadi ngompol, ngebrok itu ya. Itu juga bisa jadi nanti dia akan karena sudah mandiri dan kita lihat memang dia seperti itu ya, bisa mandiri, bisa menyelesaikan tugasnya sendiri. Nah, itu keinginan untuk kemudian sekolah dan seterusnya itu akan muncul. Ya, jadi kita tanpa memaksa pun kalau anak sudah itu akan, aku mau sekolah, aku pengen belajar. Nah, itu akan ada, akan muncul. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu Paulina. Ini sudah mulai panas ini Pak Andri. Jadi Mulai panas Pak, ada langsung bergulir itu pertanyaan. Monggo Pak, langsung Pak. Waduh, jadi gimana ini Pak? Ibu Juniwati ya. Apakah bisa diberi contoh motorik halus dan motorik kasar? Ya, baik Ibu. Jadi kalau kita bicara motorik halus itu biasanya penggunaan tangan ya, karena dia ada koordinasi antara Kurang kan enggak metulkin ya? mata dan tangan. Ya, jadi jari-jarinya itu dilatih untuk bisa terampil, ya. Bagaimana dia nanti akhirnya kalau masuk prasekolah ya, di kelompok bermain maupun TK, ya. Orang-orang itu lebih banyak nyebut PAUD ya, masuk PAUD. Padahal kalau kita bicara pendidikan anak usia sekolah itu sendiri kan usianya 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau anak-anak SD yang awal kelas 1, kelas 2 itu sebenarnya juga termasuk anak usia dini. Tapi karena batas usia yang untuk pembagian sekolahnya seperti itu ya, kalau yang 6 atau 7 tahun itu ya sudah kelas 1 SD. Nah, kembali ke tadi yang saya sampaikan, kemampuan keterampilan ini itu kalau dikuasai anak itu akan sangat membantu ya. Jadi dia bermain plastisin atau malam ya, play-doh, terus puzzle ya. Jadi dengan menggunakan tangannya, jari-jari tangannya itu nanti semakin terbiasa begitu ya, memegang benda-benda yang kecil gitu ya. Itu kalau kita nanti sekolahkan dia di prasekolah itu, kelompok bermain, kemudian TK, nah ini jemarinya akan lebih cepat ya, lebih mudah dan namanya terampil ya. Jadi dia kalau pegang pensil atau krayon untuk mewarnai itu akan lebih
kuat gitu ya. Terus untuk menggunting, ngelem gitu. Terus kalau yang kasar, nah ini bisa saja dengan misalnya ini ya apa kalau gedrik itu apa ya engklek gitu ya. Jadi dia kan dengan melompat ya. Bahkan kita pun bisa kemudian melakukan ini apa membuat semacam kayak gorong-gorong. Kalau di taman bermain atau di mall-mall itu kan di arena bermain ada mandi bola terus ada apa itu dibuatkan dia bisa melewati itu ya lorongnya itu. Kan itu dengan merangkak. Nah, itu bisa dilakukan kalau ternyata dia di masa bayinya justru tidak melewati fase itu. Loh, dulu anakku enggak merangkak loh. Oh, malah bangga gitu ya kalau tidak melewati itu. Jadi dia tuh langsung berdiri terus rembetan dan jalan. Padahal proses merangkaknya tidak dilewati. Nah, ini yang developmentalis ya, para ahli perkembangan itu mulai tertarik ya. Ada apa ini? Tahapan yang tidak terlewati itu akan menghasilkan apa di perkembangan selanjutnya. Itu kemarin sempat saya pas mengikuti motorik yang kasar itu dibahas tentang itu. Ya, ini yang berikutnya Ibu Yasi Anggasari, permainan yang merasa motorik kasar dan nah ini hampir sama ya dengan Ibu Juni tadi. Kemudian Pak Dedi, selamat malam Pak, ingin bertanya bagaimana cara mendorong anak-anak usia 10 sampai 15 tahun untuk lebih bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak selalu di depan gadget. Nah, ini hampir semua ya, hampir ya saya katakan hampir karena tidak semua. Kebanyakan memang orang tua juga mengeluhkan ini karena bagaimanapun mereka sudah beda generasi ya dengan kita ya. Setelah milenial itu saya lupa generasi itu baby boomer kemudian X, Y. Kalau nggak salah ini kalau yang gadget itu di alpha. Nah ini mereka anak-anak itu sudah terbiasa dengan itu ya tablet kemudian HP ya. Jadi karena itu menarik buat mereka ya. Jadi pegang itu kemudian yang tertampil adalah visualisasinya, dia bisa bergerak, apalagi didukung dengan suara, ya. Makanya yang game-game yang online itu sangat, apalagi kalau gamenya itu makin memicu adrenalin mereka ya, yang sebut saja ya, yang ini yang saya sebutkan kayak FF, ML itu kan juga buat anak-anak itu menarik karena ada tantangannya, ya. Nah, kemudian apa Pak yang bisa dilakukan untuk usia yang 10 sampai 15 itu biar bisa sosialisasi? Ya, ini cukup berat juga ya Pak. Saya pun mengalami hal yang sama. Jadi di sini kan kita juga bisa sharing ya. Anak sulung saya ini di antara usia-usia ini juga ya. Di saat apalagi yang ada penjarakan sosial ya dan fisik ya, physical distancing dan social distancing, mereka mau nggak mau lebih banyak di rumah ya, dan kegiatan yang ada ya akhirnya kalau sudah selesai SFH ya larinya ke situ, bosan nonton TV, nonton CD, larinya ke situ ya. Kalau ditanyakan apa yang bisa dilakukan, ya untuk sementara mungkin bisa diajak, misalnya kalau ada sepeda, diajak sepedaan bersama, ya nanti jalan, ya tentu saja dengan protokolnya ya, kalau kita harus pakai masker ya pakai masker, nanti untuk di kerumunan dihindari begitu. Setidaknya dia melihat di luar rumah begitu. Untuk selanjutnya kalau sosialisasi ya memang masih terbatas ya Pak ya, karena memang apa meskipun sudah adaptasi kebiasaan baru new normal tetap dengan pembatasan itu. Sosialisasi bisa diberikan ya misalnya kalau dulunya bisa mengunjungi kakek nenek atau saudara kerabatnya yang lain ya akhirnya sekarang terbatas lewat daring online begini. Tapi itu bisa dilakukan dalam arti sosialisasi kan masih terjalin.
tidak kemudian sama sekali putus. Apalagi ini di RT ini akan membuat itu ya ruang terbuka. Nah, anak-anak bisa kalau tadi di ilustrasi ya video itu kan di jam 4 sore sampai 6 itu justru malah ditutup karena anak-anak akhirnya bermain di area yang sudah disediakan itu. Malamnya pun dibatasi karena di jam 7 sampai 9 harus belajar. Dan itu usaha yang menurut saya itu nggak mudah, tapi memang pada akhirnya mereka pun menjadi satu-satunya RW yang ada di Indonesia ya karena kerjasama semua orang tua. Kalau disiplin menerapkan itu di jam ini ditutup dan jam ini harus belajar ya semuanya kompak begitu. Tidak kemudian ada satu atau dua yang karena anaknya nggak bisa saking nggak bisa ditahannya jadi tantrum gitu ya harus dipenuhi keinginannya. Nah ini ya agak repot kalau kemudian ada satu dua yang malah melanggar sendiri gitu. Jadi ada kesepakatan semua. Menurut saya itu Pak Dedi. Kemudian Assalamualaikum Pak Yudo. Oh, Pak Dedi, gimana Pak Dedi? Ya, monggo Pak Dedi. Bisa nyambung sedikit? Monggo silakan Pak Dedi, monggo silakan. Salam kenal. Ini. Ya, silakan. Jadi sekaligus konsultasi parenting ini. Jadi kesempatan yang bagus. Jadi tadi banyak yang saya pelajari tentang kayak tumbuh kembang dan lain-lain perbedaannya. Yang saya jadi pertanyaan itu kan sekarang zamannya berbeda ya Pak Yudo dengan masa kecil kita dulu. Mungkin Pak Yudo seusia dengan saya sekitar 40-an, 41 ya. Pak. Nggih. Maksudnya kalau zaman dulu kan kita itu orang tua itu kan kadang keras lah sama kita, ngasih kayak hukuman, kayak bahasa Jawanya diajar lah kadang gitu kan. Sekarang saya pernah baca itu metode parenting sekarang itu sebagai orang tua kan katanya pendekatannya itu sesuai usia gitu. Yang itu yang saya tidak paham itu apakah usia antara ada yang bilang katanya usia sampai 10 itu menanamkan disiplin, tapi banyak teori yang kadang berbeda-beda gitu. Ada nggak itu Pak Yudo, maksudnya teori yang seperti itu antara usia 10 sampai 15 itu kita pendekatannya bagaimana, terus ya mungkin setelah 15 bagaimana. Terima kasih Pak Yudo. Ya, terima kasih Pak Dedi pertanyaan ini. Pak Yudo ini salah satu warga kami. Pak Dedi ini warga kami yang sekarang lagi di Singapura nih Pak, ikut acara ini melalui online. Oh, Pak Dedi. Iya, saya pun pernah mendengar tentang itu ya, Pak Dedi. Jadi balik lagi adalah kalau kita bicara peristilahan, kalau dulunya parenthood ya, ini kan istilah yang dulu dipakai. Jadi kita, maksud saya adalah misalnya saya ya, di zaman itu sebelum-sebelumnya orang tua saya, ayah ibu saya mengasuhnya seperti itu, mengajarnya seperti itu. Nah, pada akhirnya saya di usia yang sama pun akan melakukan yang sama. Nah, itu biasanya disebut dengan parenthood ya, apa adanya. Jadi ya sudah pada saat itu menjadi orang tua. Nah, sekarang bergeser menjadi parenting karena ada pengasuhan. Setelah Baumrind mengatakan ada macam-macamnya itu, yang ada pengasuhan itu bisa otoriter, bisa permisif, bisa demokratis, kemudian disusul dengan tokoh lainnya yang menambahkan. Nah ini makanya tadi kalau Pak Dedi bilang apa benar ya teori itu, padahal teori lainnya juga bisa mengatakan yang berbeda begitu. Nah apakah harus sesuai usia anak dan seterusnya. Jadi kalau balik ke tadi yang saya sampaikan, tugas perkembangan itu kan akan berbeda-beda. Jadi harapan sosial dari kelompok sosial, dari masyarakat itu berharapnya mereka ada di satu tahapan itu yang melakukan tugasnya sesuai yang di tahapan mereka. Misalnya remaja. Nah, remaja ini akan berbeda dengan yang pada saat dia masa kanak-kanak.
Nah, di rentang 10 dan 15 ini juga berbeda Pak Dedi. Yang 10 itu masih terkategori dia di kanak-kanak, sementara 15 itu dia di remaja. Ya. Jadi pendekatannya pun remaja yang cenderung dia menjadi lebih menarik diri, lebih cenderung suka sendiri, agak menjauh dari keluarganya, dari orang tuanya, karena dia merasa bahwa dia punya kehidupan sendiri. Apalagi kalau dia punya peers ya. Jadi kelompok kecil di sekitarnya mungkin ada 2 atau 3 temannya saja, hanya kelompok itu. Nah itu ya hanya berkutat di situ karena sudah mulai menjauh tanda kutip dengan orang tuanya. Nah kalau yang 10 tahun karena dia masih di anak-anak, itu pendekatannya memang lebih berbeda karena tugas perkembangannya pun juga berbeda. Begitu. Jadi itu ya menurut saya Pak Dedi. Iya Ini Pak, terima kasih, terima kasih. Iya. kami Bu Lindia Santi. Ya, Bu Lindia. Malam Pak Monggo, Yudo, Pak Dedi. era pandemi anak-anak banyak belajar daring cukup lama dan sedikit risiko dengan kecanduan gadget mengimbanginya. Nah itu tadi sudah saya jawab di Pak Dedi ya, termasuk bagaimana bersosialisasi dengan lingkungan. Kemudian Bu Hermion Fait, malam Pak Yudo, apa wajar jika anak usia 3 tahun itu pola pikirnya lebih mature ya dari usianya? Ya, Ya, lebih dewasa. iya, jadi memang ada anak-anak tertentu juga bisa lebih cepat atau dia lebih lambat ya. Jadi buat sebagian besar orang tua itu jika berbeda itu pasti akan loh kok anakku kok beda ya kok dewe ya dibanding nanti akhirnya membanding-bandingkan bahkan dengan kakaknya itu bisa dibandingkan loh kok dulu kakaknya bisa gini ya sementara adiknya enggak ya. Nah, padahal kalau kita bicara tentang fakta perkembangan, itu ada istilah namanya semua individu itu berbeda ya. Setiap Ya, individu betul. itu punya keunikan masing-masing ya. Individual differences yang dalam satu kandungan pun bisa berbeda apalagi yang beda kandungan ya. Jadi kalau ini ada yang mature ya, jadi ada yang lebih yang pola pikirnya lebih matang itu bisa jadi ada yang seperti itu. Apa nggak apa-apa Pak? Selama dia masih bisa apa bergaul dengan sebayanya, seusianya itu dan kita bisa apa tetap mengontrol dari si anak ya menurut saya nggak apa-apa Bu. Ya. Karena kalau kita bicara di masa pubertas ya, puberti itu ada istilah yang disebut dengan cepat matang atau lambat matang. Jadi ada yang anak-anak yang masuk di masa puber itu menjadi lebih cepat. Makanya kalau kita bicara tahap usia itu kenapa akhir masa kanak-kanak itu di rentang 10 atau 12 karena lebih cepat dicapai mana? Kalau dia selesai di usia 10 tidak 12 karena dia lebih cepat matangnya. Bisa kita lihat adalah anak-anak perempuan sekarang itu kelas 4, kelas 5 SD itu ada yang sudah menstruasi. Ya. Tapi ada juga yang malah SMA itu baru menstruasi, ya. Jadi menjadi lambat matangnya. Ya, balik lagi adalah karena semua individu itu berbeda. Nah, ini kalau misalnya masih bisa dia maturnya itu matangnya lebih dewasa cepat itu juga masih dalam pengawasan orang tua menurut saya nggak apa-apa Bu. Ya. Jadi memang ada ya misalnya kalau jauh ternyata dia lebih banyak ngajarin yang usianya karena dia lebih tahu, lebih paham gitu. Ada juga yang begitu dan itu modelnya model apa ya? Ya lebih cepat. Begitu Pak Andri. Ya, baik. Terima kasih Pak Yudo. Ini atau mungkin ada satu peran terakhir ya Bapak Ibu, kita live saja pertanyaannya. Ada? Silakan Bapak Ibu, satu pertanyaan terakhir.
Oh, tidak ada tamanya Pak Yudo. Ya, baik Pak Yudo. Mungkin satu closing statement dari Pak Yudo, mungkin intisari yang kita pelajari hari ini Pak Yudo. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Andri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk sharing ya. Saya katakan sharing karena saya juga belajar dari Bapak Ibu semua. Seperti saya sampaikan di awal, dan yang bisa saya sampaikan adalah saya sangat mengapresiasi, salut sekali dengan Pak Andri dan Bapak Ibu semua di RT ini yang berkeinginan untuk membangun, menciptakan ruang terbuka untuk tumbuh kembang anak. Ya, jadi tidak, kalau saya boleh menitipkan pesan itu ya, kita kalau bicara tumbuh kembang tidak semata pada saat dia lahir ya, postnatalnya. Nah, di pranatal ini juga perlu, kalau misalnya ada ibu-ibu yang sedang mengandung, sedang hamil, nah ini juga perlu diperhatikan. Dan sekali lagi, selamat semoga untuk RT di Perumahan Alam Muda ya Pak Andri. Ya, nama perumahannya Alam Muda, Bapak. Bisa berjalan dengan baik dan Amin. bisa menciptakan seperti yang diharapkan ya, kampung tumbuh kembang begitu ya Pak Andri. Betul, kurang lebih seperti itu. Jadi, saya kembalikan ke Pak Andri. Ya, baik, terima kasih. Ini Pak Dr. Yudo, ini sahabat saya. Terima kasih sudah bersedia membagi ilmunya dengan kami yang masih awam ini begitu. Karena terus terang kami hanya tahu kulitnya, bahwa ruangan itu bagus untuk anak bergerak dan sebagainya. Tapi ternyata lebih dari itu tuh Mas, ada layer lain yang memang ahlinya begitu, yang tahu ya Pak Yudo yang tahu. Nah, kami ini kan yang awam begitulah. Mungkin kalau Pak Yudo tidak keberatan begitu, next time mungkin kita bisa diskusi ringan gitu Pak Yudo tentang tumbuh kembang begitu, yang poin-poin apa yang harus diperhatikan oleh orang tua. Karena ya kadang kita menjadi orang tua itu by intuitif, maksudnya ya kita jalani begitu apa yang kelihatan di depan mata, sementara di balik itu ada rahasia yang mungkin kita belum tahu. Yang tahu memang jenengan, memang Pak Yudo, memang psikolog bidang perkembangan yang tahu. Nah, mungkin next kita bisa undang Pak Yudo lagi begitu, kita bisa discuss sehingga kita bisa saling sharing begitu Pak Yudo. Ya, insya Allah Pak Andri. Oke, maturan Yudo. Nah, baik, dengan berakhirnya sesi webinar ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Dr. Yudo yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi informasi penting bagi kami yang masih awam ini. Kemudian terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar dari awal. Semoga webinar ini bermanfaat dan dapat langsung konkret kita terapkan di lingkungan kita, sehingga tumbuh kembang anak kita menjadi lebih baik. Nah, sebagai penutup, saya mohon maaf apabila tidak menjadi moderator tadi ada salah ucap, salah kata. Terima kasih. Kita akhiri webinar kali ini dan membaca alhamdulillah dan kita tutup. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa akhiri Bapak Ibu. Oke. Matur nuwun Pak Yudo. Pak Andri. Ya, matur nuwun Pak Dedik.